Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini yang sudah terlewati. Ada saya baca tadi, alhamdulillah saya sudah lihat pertanyaan saudara mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai ada ukuran mengenai ukuran gedung. Nah, saudara kita ini dia menanyakan mengenai ukuran gedungnya. Begini bang, saya mau nanyakan ini bang, gimana yang bagusnya ukuran yang gimana bang, dan berapa lantai yang kita harus dirikan walet yang untuk walet yang bagusnya, yang cepat dihuni walet saudaraku. Jadi mengenai adanya gedung saudaraku ya, pesan penjelajah 75 saudaraku tidak menentu mengenai adanya bangunan saudara apa berapa lebar, berapa panjangnya dan berapa tingkat, berapa lantai. Tergantung dari saudara kemampuan dari dana saudara. Ya, karena ukuran saudaraku itu bervariasi. Ya, mengenai adanya bahasa ukuran bahwa ini ukuran ini yang dicocoki walet, ini ukuran yang tidak dicocoki walet gimana? Semua disukai walet saudaraku. Yang penting saudara atur itu antara jarak antara lantai ke plak. Jangan terlalu mepet. Nah, kan yang kita pikir saudaraku itu gimana caranya supaya burung walet ini bisa beradaptasi dengan nyaman. Jangan walet ini tinggal di dalam itu tersesat. Kalau terlalu mepet saudaraku itu setengah mati walet itu banyak. Namun ada banyak saudaraku itu tapi banyak ujung-ujungnya nanti banyak juga yang akan mati. Karena biasa kalau terlalu mepet saudaraku itu terus terang. Nah, kan ada bangunan saya lihat saudaraku itu hanya 1 meter 70 cm. 1 meter 70 ketinggiannya. Ada juga 1 meter 50. Nah, itu karena mungkin saudara berpikir bahwa kalau terlalu banyak lantainya banyak juga waletnya. Walet saudaraku itu suka kalau dia itu jaraknya bagus. Itu intinya kalau walet. Jangan mengambil jarak bahwa dari takaran saudara saja. Kita pikirkan juga walet ini saudaraku, karena jangka panjang itu walet bukan sesaat. Selama-lamanya saudaraku itu walet. Kalau masih ada bangunan di situ berdiri. Ya. Jadi itu pesan penjelajah 75 saudaraku, pertanyaan saudara ini bagus, luar biasa. Jadi saya sebagai penjelajah 75 saudaraku menyarankan bahwa mengenai adanya aturan-aturan mengenai adanya ukuran panjang kali lebar dan berapa tingginya lantainya maksudnya itu tergantung dari saudara ya. Karena bangunan-bangunan saudaraku itu sudah ratusan, sudah ribuan mengenai adanya ukuran-ukuran gedung. Tergantung dari saudara, bervariasi itu ukuran. Nah, yang penting itu pasang syarat saudaraku, yang penting saudara itu bagian di dalamnya itu penuhi itu keinginannya walet bagian di dalam. Nah, itu. Kalau saudara mendirikan gedung rumah walet, saudara perlu menata di dalam, ya fasilitasnya bagian di dalam ruangan RBW supaya walet ini bisa betah, bisa nyaman tinggal di dalam ruangan. Nah, jangan sampai walet itu ada lagi masuk di dalam sampai dia tidak tenang, apalagi kalau banyak kamar-kamar. Banyak diakal-akali di dalam. Nah, saudaraku ya, karena sudah banyak saya lihat itu di gedung di lapangan saudaraku, baik yang saya rehab maupun yang saya survei, kebanyakan itu yang banyak diakal-akali. Karena memang penjelajah 75 saudaraku itu pemain alami. Tempat kealamiannya penjelajah 75 saudaraku, jangankan gedung orang yang saya tangani, gedung saudara-saudara kita di lapangan, saya sendiri pun gedung saya adalah alami. Dan alhamdulillah kelihatan hasilnya saudaraku. Ya, dan yang paling banyak yang saya rehab saudaraku itu gedung yang terlalu banyak diakali, banyak didatangkan audio-audio yang canggih, tetapi hasil bukan canggih hasilnya, hanya di gedung itu canggih-canggih semua alatnya. Mungkin saudara mengatakan kenapa abang mengatakan canggih, yang mana letak kecanggihan? Buktinya saudaraku, banyak yang saya rehab itu lengkap fasilitas bagian audionya. Ya, susu sistemnya semacam kayak salonnya itu salon mahal, tutir yang mahal, ampli yang mahal, ya menggunakan heksagonal yang mahal. Begitu juga sekat-sekatnya itu, sampai itu sekatnya itu dikorbankan di situ, banyak berapa biaya dibuang di situ saudaraku. Kalau sekat itu mana kita pasang lagi balok, papan, karpet. Nah, hanya itunya saudaraku, itu basang ngikut mana lagi sarang imitasi banyak macam itu dipasang-pasang di dalam. Ya, mana suara-suara itu di dalam pelempar, mana di
di LMB-nya juga di situ Twitter itu sampai 2, 3, malah ada 4 Twitter di situ di LMB. Apalagi kalau 2 lubangnya, 2 LMB-nya, ada yang pakai 2 lubang saudaraku. Dalam 2 lubang itu ada 3 suara, berarti di situ saja dalam satu poin itu 2 LMB-nya, 2 lubang masuknya burung. Nah, 2 lubang masuknya burung, baru dalam satu lubang itu 3 Twitter. 2 lubang itu berarti 6 Twitter. Coba di situ saja lubangnya. Nah, itu semua bahasa keinginan saudara, karena saudara pernah melihat itu gedung yang banyak waletnya sampai saudara ngikut kayak gitu. Itu bahasa ngikut-ngikut. Biarkan mereka banyak burunya, saudaraku, jangan ngikut. Ya, justru hati-hati saudaraku, bisa jadi akan korbannya. Maksudnya jangan sampai saudara itu lama kelamaan begitu terus tidak ada perkembangan ke depannya. Itu yang saya sesali saudaraku, banyak sekali yang makanya saudaraku, kalau saya tangani bangunan, saya kontrol melalui video call, hanya keterbatasan, hanya bahasa ikhlas, bukan 5 juta ke atas, 5 juta ke bawah, hanya harga suara. Saya tangani saudara sampai saudara berhasil, nanti itu bukan uang sedikit saudara kalau berhasil. Nah, makanya, tetapi kalau di video reguler saya saudaraku, live streaming, semua itu adalah saya ikhlaskan, tidak ada bahasa bayaran di situ. Kalau di live streaming saudaraku itu ada dibayar di situ, pribayar. Tetapi penjelajah 75 tidak membolehkan membayar saudara. Begitu juga bahasa gabung. Itu kalau digabung saudaraku ada juga dibayar itu per bulan. Nanti saudara masuk di video gabung saya itu kalau saudara bayar per bulan. Tetapi saya tidak mengadakan itu saudaraku. Saya ikhlas segalanya. Di luar dari konten kan lain bahasanya saudaraku. Bahasanya ada jasa, ada keikhlasan, ada sedekah. Makanya saya kasih harga yang di bawah. Nah, itu saudaraku ya, karena kalau walet saudaraku itu bukan uang sedikit kita korbankan, kalau walet uang banyak. Nah, tetapi penjelajah 75 saudaraku meringankan saudara. Coba, itu pun saudaraku itu masih banyak yang bagaimana ya, masih ada tolong bang, tidak ada arti saudaraku. Nah, tetapi kalau saudara berhasil, tidak ada artinya itu. Jangankan itu, saya yang di bawah 5 juta saudaraku, di atas 20 juta itu tidak ada artinya juga kalau saudara berhasil. Tetapi penjelajah 75 saudaraku, gimana cara supaya saudara itu agak ringan dan saudara itu bisa melihat hasil di gedungnya selama-lamanya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses. Bahasa keterlambatan atau cepat itu bersabarlah. Insya Allah lambat laun saudaraku, walet akan beradaptasi di dalam ruangan saudara. Karena kalau saya menghadapi gedung saudara, lengkap lahirianya dengan hakikinya saudaraku. Ya, yang jelasnya itu saudara perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Jangan hanya membangun, justru banyak yang membangun saudaraku itu galau. Ya, galau, ujung-ujungnya itu ada bahasa stres, terseringan. Tetapi kalau stres berat, itu banyak terjadi saudaraku di gedung rumah walet. Saudara-saudara mana biasa diambilkan uang bank, bikin rumah walet, tidak ada hasil. Mana juga dibayar konsultan sampai 20 juta ke atas. Coba, tidak ada hasil saudaraku. Anda apa-apa kalau dibayar mahal, kalau kelihatan hasil, tetapi kalau tidak ada kelihatan hasil, puluhan juta ke atas dibayar, tidak ada apa-apa. Coba saudaraku. Nah, itu pesan saya dari penjelajah 75, hanya menginspirasikan ke saudara supaya saudara itu bisa sadar, bisa mengetahui bahwa walet itu memang sulit kita hadapi. Tetapi mumpung masih ada penjelajah 75 ingin menyelamatkan saudara, ya, tidak mengenal siapapun dan begitu pun juga suku apapun dan agama apapun. Saya sebagai penjelajah 75 hanya selalu mendorong saudara, ya, tanpa terkecuali saudaraku ya, mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung tanpa terkecuali, baik di Indonesia maupun di luar negara, ya, di mancanegara. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kalau saya tangani bangunan saudaraku, siap hadapi bahasa cobaan. Mungkin mengatakan, cobaan apa itu bang? Cobaan itu kita harus bersabar. Karena kalau kita bersabar saudaraku itu satu cobaan. Apa saudara mampu bersabar? Nah, karena di situ kendala yang dihadapi itu mengenai adanya kesabaran. Pasti saudara lewati itu bahasa kesabaran kalau saudara ngikut di dunia perwaletan. Intinya itu. Nah, kalau saudara tidak sabar, ada berapa tingkat kesabaran? Pertama saudaraku, jangan keluar masuk. Pertama, kesabaran yang pertama. Yang kedua, kesabaran kalau sudah ada sarang itu baru sedikit mau lagi dipanen. Apa saudara bersabar sampai saudara tidak buka dulu sarangnya, biarkan dulu beradaptasi berkali-kali bertelur baru saudara buka sarangnya sampai jadi anak di situ di sarang. Itu faktor itu yang kedua ini. Dan yang ketiga saudaraku, faktor kesabaran itu
Di situ dilihat apa saudara bersabar selalu ingin selalu mengganti suaranya, mengganti sedikit, mengganti suaranya, datangkan ini, datangkan itu. Ini yang 3 kesabaran yang sulit dihadapi di dunia perwalitan, tergantung dari saudara-saudaraku tanpa terkecuali. Itulah penjelajah 75 saudaraku. Inilah inspirasi yang saya berikan, edukasi edukator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saudaraku sedikit ini, singkat kata ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku tanpa terkecuali. Karena kalau saya membahas mengenai adanya dunia perwalitan saudaraku, berarti menyangkut juga bahasa batinia, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah lengkap di situ, antara menciptakan sesuatu dan yang diciptakan. Begitupun juga datanya rezeki saudaraku, tergantung dari saudara. Gimana supaya kita bisa menjemput rezeki? Jangan mencari rezeki. Beda. Kalau kita mencari rezeki saudaraku, berarti di anggota lahiriah kita ini masih beraktivitas semua. Tetapi kalau menjemput rezeki saudaraku, nyata sudah ada. Insya Allah tergantung dari saudara. Kita sama-sama berjuang saudaraku, sama-sama berusaha. Mudah-mudahan Allah mendengar kata-kata dan doa kita dan keikhlasan kita. Di situ kita bertawakal saudaraku ya. Ya, itulah pesan saya saudaraku. Pertanyaan saudaraku ini yang mengenai adanya bahasa yang ingin membangun, ukuran yang mana yang bagusnya, semua bagus. Yang penting itu bahasa saya jarak. Jangan juga terlalu sedikit kecil bangunan saudaraku, semacam kayak 3 kali 4. Usahakan besar-besarlah. Karena walid itu bukan sesat, bukan coba-coba kalau walid kita hadapi. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya saya manusia biasa saudaraku, tidak luput salah dan hilaf. Ya, letak kesempurnaan ada sama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga sukses selalu saudaraku. Mari kita berjuang bersama. Semoga berhasil.